Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di dalam diri manusia itu ada potensi ataupun punya tendensi untuk menjadi lebih daripada yang lainnya. Misalnya menjadi lebih pintar, lebih kaya, atau lebih terkenal, atau juga menjadi yang terbesar dari yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab, terjadi suatu pertengkaran di antara murid-muridnya memperbincangkan siapakah yang lebih besar di antara mereka, saudara ya. Nah, kita melihat kisah itu, saudara, di dalam Markus pasal 9, 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." So, menarik sekali kisah ini, saudara ya. Ketika murid-muridnya dalam perjalanan ke Kapernaum, mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran yang saya kira sangat serius, saudara, karena mereka membicarakan siapakah yang terbesar di antara mereka. Saya kira, saudara, saya bisa bayangkan dalam angan-angan mereka adalah mereka berharap bahwa Yesus itu kelak menjadi pemimpin bagi bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel. Nah, mereka kepengen siapa di antara mereka yang menjadi salah satu pemimpin yang terhormat, yang terbesar untuk mendampingi Yesus. Nah, saudara, perbincangan itu terjadi dalam perjalanan. Setelah mereka tiba di rumah, Tuhan Yesus tanya kepada mereka, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Saudara, semua pada diam. Saudara, saya kira pada waktu Tuhan Yesus nanyakan kepada mereka, bukan Yesus tidak tahu. Saya kira dari kemahatauan Yesus, dia tahu apa yang mereka perbincangkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka. Hanya, saudara, Tuhan Yesus ingin kejujuran mereka, keterbukaan mereka untuk memberitahukan kepada mereka persoalan mereka tentang kesombongan mereka, saudara, keangkuhan mereka untuk mencari status ataupun kedudukan, ataupun kehormatan. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ayat 35 berkata begini, "Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang konsep kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus katakan begini, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, engkau menjadi seorang pelayan. Engkau mau terdahulu, engkau menjadi yang terkemudian. Nah, saudara, ini satu konsep yang terbalik dengan pandangan manusia, cara pandang manusia tentang menjadi seorang pemimpin. Bagi Kristus, seorang yang mau menjadi seorang pemimpin, dia harus mulai dengan hal yang paling basic, paling dasar, yaitu melayani, saudara. Hati yang melayani. Kemudian menariknya, saudara, lalu Tuhan Yesus juga berbicara kepada mereka, ayat 37, "Barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku." Menarik, saudara. Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin memberitahukan di sini, saudara, bahwa orang yang mau menjadi yang terbesar, dia adalah orang yang punya motivasi yang pure, punya motivasi yang benar, yaitu hanya untuk Tuhan. Perhatikan ketika dia katakan, "Engkau menyambut seorang anak kecil ini, saudara. Engkau menyambut aku." Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan ada motif kepentingan di baliknya, tetapi semua hanya untuk Tuhan. Nah, saudara,
Menarik sekali konsep yang Tuhan beritahukan kepada kita tentang menjadi yang terbesar, saudara ya. Nah, saudara, saya kira siapapun kita pasti ingin menjadi yang terbesar, saudara ya. Mungkin terbesar dalam lingkungan kita, lingkungan kecil, lingkungan besar, dan mungkin lingkungan yang jauh lebih besar. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kalau kita perhatikan, jikalau kita mau menjadi yang terbesar di pemandang mata Tuhan, saudara, bukan berdasarkan pencapaian status ataupun nama besar dunia, saudara, tetapi seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara ya. Maka ada 2 prinsip tadi yang saya sampaikan, saudara. Pertama adalah yaitu punya hati yang rela melayani. Saudara, orang yang punya hati yang rela melayani orang lain adalah orang-orang yang tidak mencari kepentingan diri. Orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, orang semacam ini adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Saudara, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang demikian menjadi yang terbesar di antara sesamanya. Kemudian saudara, yang kedua adalah orang yang punya motif hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kebanggaan diri. Nah, saudara, dimaksudkan adalah tidak ada motif kepentingan diri sendiri untuk melakukan sesuatu kalau mau menjadi yang terbesar. Artinya ketika kita menerima orang lain, menerima sesama kita lakukan seperti untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi istrimu, suamimu, mengasihi anakmu, lakukanlah, saudara. Engkau melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga dalam lingkup yang lebih luas ketika kau mengasihi orang lain, saudara. Kalau kita mengasihi orang berdasarkan jasa baik, mungkin saudara kita hanya terbatas untuk mengasihi orang lain. Tapi kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, saya kira kita bisa mengasihi siapa saja, saudara. Dan saudara, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Artinya apapun yang kita kerjakan, semua kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Bukan sekali lagi untuk kebanggaan diri. Maka orang-orang seperti ini, saudara, Tuhan hargai dan Tuhan akan mengangkatnya menjadi yang terbesar di antara sesamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana kami mau menjadi yang terbesar di mata Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk memiliki hati yang melayani sesama dan hati yang melakukan apapun semua hanya untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan tolonglah supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.